semuanya. semuanya. Perkenalkan, nama aku Tiara Rizky dengan NIM 2025 010202. Oke, perkenalkan nama aku Ahmad Adi Diansyah yang bisa dipanggil lagi dengan NIM 2025 0010 2262. Perkenalkan, nama aku Victor Karvano dengan NIM 2025 0102 156. Nah, hari ini kita lagi ada di Kota Tua, tempat paling ikonik dan bersejarah yang ada di Jakarta ya. Betul. Jadi hari ini kita mau ngapain nih di sini nih? Makanya, Gue pengen ngejelajahin museum-museum yang ada di Kota Tua. Salah satunya adalah Museum Seni Indonesia. Bisa dilihat sekelilingnya. Oke, stay tune terus ya dengan perjalanan kita. halo semuanya. Nah, hari ini aku mau ngejelasin tentang lukisan tertua yang ada di dunia. Jadi sebelumnya, dalam sejarah seni rupa di Indonesia ini, kegiatan melukis itu tuh udah ada dari zaman nenek moyang kita, dari zaman prasejarah. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ditandai dengan ditemukannya ada ini nih ya, lukisan menyerupai babi hutan sama telapak tangan. Nah, itu tuh para ahli tuh bilang kalau misalnya memperkirakan kalau umurnya itu udah sekitar umur 5.000 tahun yang lalu. Pertama kali situs ini tuh ditemukan pada tahun 1950 oleh pasangan suami istri yang berkebangsaan Belanda. Nah, situs ini tuh menyimpan jejak kehidupan dan aktivitas nenek moyang kita. Jadi oleh pemerintah ini tuh cagar budaya ini diberi nama Taman Prasejarah Leang-Leang. Kenapa dinamainya Taman Prasejarah Leang-Leang? Karena jadi di Makassar ini ada dua gua yang dinamai Leang Petae sama Leang Petakere. Nah, jarak kedua gua ini tuh cuma 300 meter. Nah, Leang Petae ini terletak pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan untuk si gua Leang Petakera ini, dia berada di tebing berketinggian 10 meter. Nah, jadi di dinding ini tuh sama-sama terdapat gambar telapak tangan dan gambar menyerupai babi hutan berwarna merah. Nah, untuk kalian ke lokasi gua ini, itu tuh gua Leang Petae dan Leang Petakera ini lokasinya ada di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, jadi dari kota Makassar, kalian bisa ke goanya itu bisa pakai kendaraan pribadi kayak motor atau mobil, dan bahkan juga kalian bisa pakai transportasi umum kayak bus. Nah, untuk jaraknya jadi kalian ke Makassar, habis itu kalian ke Maros itu sekitar 30 km. Nah, sedangkan dari Maros buat ke lokasi goanya itu sekitar 13 km. Nah, jadi sekian buat lukisan tertua yang ada di dunia. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang lukisan ini, tapi bakal dibahas sama teman aku. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku bakal menjelaskan gambar yang dilukis oleh Raden Saleh. Jadi ini dilukis pada tahun 1860 ketika Gunung Merapi meletus di malam hari. Ini menggunakan teknik romantisme paradoks, jadi menggambarkan ada lava yang mengalir dan juga ada bulan purnama yang begitu indah. Jadi di sini menggambarkan kemarahan dan keindahan yang ada di Gunung Merapi ini. Gunung Merapi di sini menggunakan cat merah yang begitu kokoh dan kuat, menggambarkan kemarahan alam. Tetapi di balik dari lukisan ini terdapat keindahan, yaitu bulan purnama yang ada di situ. Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu Akademi Seni Rupa. Boleh dilihat sendiri, pada tahun 1947 di Bandung didirikan lembaga pendidikan seni rupa yang bernaung pada Fakultas Teknik dengan menerima mahasiswa sebagai calon guru kembar. Kemudian di tahun 1956 dikembangkan sebagai seksi seni rupa bagian arsitektur dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang ada di Bandung. Dan pada tahun 1959 namanya dirubah menjadi Institut Teknologi Bandung yang sekarang dikenal sebagai Departemen Seni Rupa ITB. Di Yogyakarta tanggal 12 Januari 1950 juga didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI yang kini dikenal dengan Institut Seni Indonesia atau ISI. Di era modern saat ini telah banyak sekolah tinggi seni dengan berbagai jurusan. Salah satunya adalah ini sebagai bangunan yang tadi Akademi Seni Rupa pertama yang ada di Indonesia.
Lalu Inyoman yang bernama Inyoman Guna Resa akan menggambarkan yaitu ASRI ataupun Akademi Seni Rupa di Indonesia. Dan ini adalah bentuk pertama dari ASRI. Bisa dilihat kenapa sih melambangkan warna biru? Warna biru mengandung makna dan simbiosis spiritual Bali, yaitu tumpengan, dimaknai dengan sebagai wadah menjembatani nilai-nilai spiritual akan kesabaran dan keagungan Sang Pencipta. Oke, buat teman-teman semua yang mau datang ke museum seni ini, jangan lupa untuk menghormati peraturan yang ada di museum ini. Salah satunya adalah jangan menyentuh lukisan dan juga jangan melewati batas garis merah yang ada di sini. Teman-teman juga jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya agar museum ini dapat terlestari ke depannya. Halo guys, kita mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Apa itu destinasinya? Yaitu Gubernur Kantor. Di sini guys. Kantor Gubernur. Mau tahu keseruannya? Sigma terus, ikutin terus kita ya. Nah, halo semuanya. Nah, sekarang kita ada di Museum Sejarah Jakarta. Ya, jadi Museum Sejarah Jakarta ini merupakan cagar budaya yang berada di kota administrasi Jakarta Barat. Dan gedung ini tuh menjadi salah satu ikon yang paling ikonik di kota tua. Nah, jadi gedungnya itu merupakan gedung balai kota. Banyak fungsinya, bisa digunakan sebagai kantor gubernur, terus juga menjadi gedung pengadilan, penjara, dan pelaksanaan hukuman. Terus juga gedung ini sempat beralih fungsi pada masa pendudukan Jepang. Gedung ini tuh digunakan jadi markas pengumpulan logistik tentara. Nah, terus setelah pasca kemerdekaan, gedung ini tuh pada tahun 1974 oleh Gubernur Ali Sadikin, gedung ini akhirnya diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta. Dan tentunya setelah melewati sejarah yang panjang, gedung ini tuh mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia. Oke, jadi aku baru belajar hal baru lagi nih, yaitu ada masa bercocok tanam. Jadi masa bercocok tanam ini ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai lengkap di perkebunan. Dari segi teknologi muncul kemampuan mengasah alat-alat, batu, dan membuat gerabah sederhana. Sementara masa pramudiasi disirikkan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan tidak logam, serta pengerjaan kayu dan perahu. Situs-situs yang ditemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan kedua masa pemunian tersebut. Masa pemunian prasejarah yang paling kuat, yaitu masa berburu dan meramu, sejauh ini belum pernah ditemukan di wilayah Jakarta. Oke, kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu perkutor ataupun di masa bercocok tanam. Perkutor sendiri adalah seperti anak pemukul dari batu prakal atau tanduk sebongkah batu yang dijadikan alat. Pecahan-pecahan yang dari hasil memiliki berbagai bentuk dan ukuran yang disebut serpi. Serpi yang mempunyai bagian tanaman yang baik kemudian dijadikan alat tanpa dimodifikasi. Kadangkala bagian tajaman di serpi atau dirtus lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan lebih baik. Alat batu yang lebih maju seperti beliung dibuat dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, batu inti yang menjadi calon beliung dipangkas untuk menghasilkan bentuk dasar suatu beliung. Calon beliung ini bentuknya persegi dan seluruh permukaan konsep serpi. Bila ukuran dan bentuk yang diinginkan tetap diperoleh, baru calon beliung ini diupang sampai menghasilkan bentuk akhirnya. Pengupang biasa dilakukan dengan menggosok calon beliung pada bentuk-bentuk menjadi sekeras bahan calon beliung. Maka bisa dilihat di sini ada cara-cara dari awal. Step 1 yaitu seperti yang kita tahu sendiri, mencari batu inti, lalu batu inti digosokkan menjadi satu, lalu diberikan lagi segi, kita lihat lalu digosok, lalu dipatahkan, lalu disayat sampai untuk menjadi apa? Oke, kemudian terima kasih. Halo semuanya. Nah, nggak kerasa kita udah ada di akhir video kita hari ini. Betul, jadi hari ini kita banyak buat belajar. Nah, salah satu pembelajaran dari kita kali ini korelasinya itu dengan identitas nasional. Nah, di sini kita udah mulai dari pembelajaran seperti gubernur kantor, awal kemerdekaan, bangunan ini seperti apa sih, lalu guna-gunanya apa,
kalau buat seni apa sih yang kita Kita pelajari juga ini? belajar sejarah seni di Indonesia. Pertama kali lukisan itu terdapat di Makassar, dan ada sejarah-sejarah lainnya juga yang berhubungan dengan seni yang ada di Indonesia. Ya, dari zaman-zaman kita Indonesia masih pakai batu ya buat motong. Tuh. Oke. Terus juga buat pesan buat generasi muda nih, buat kalian bisa banget buat nyebarin informasi, menjaga kelestarian kota tua ini. Cara membuang sampah pada tempatnya, terus juga menaati setiap peraturan-peraturan yang ada di setiap museum gitu. Terus juga apa lagi ya? Udah segitu aja. Banyak banget pembelajaran hari ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.